Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nurhima Zuraida, mahasiswi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahan makanan dengan fungsi yang sama. Bagaimana ya? Silakan disimak video berikut ini. Dulu pasti teman-teman pernah mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna kan? Tapi itu dulu ya. Sekarang udah ganti loh menjadi pedoman gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehat yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, yang seperti sudah saya singgung tadi, ada 4 pilar gizi seimbang. Apa aja? Yang pertama, mengkonsumsi keanekaragaman pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, ada memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, apa itu anekaragaman pangan? Anekaragaman pangan adalah keanekaragaman kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, dan air, serta beraneka-ragaman dalam setiap kelompok makanan. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau setiap kita makan harus mengandung 4 gizi utama. Apa aja? Yang pertama harus mengandung karbohidrat, yang kedua harus mengandung protein. Protein sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kemudian makanan harus mengandung sayuran dan buah-buahan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman bahan makanan dari setiap kelompok. Ada dari karbohidrat, ada protein, sayuran, dan buah-buahan. Silahkan disimak. Mengapa kita perlu mengetahui beraneka-ragaman bahan makanan? Karena selain kita mendapat pengetahuan bahwa ternyata bahan makanan itu beragam, kita dapat meningkatkan potensi kita dalam mengolah bahan makanan yang ternyata ada di sekitar kita tanpa kita sadari, dan dapat bervariasi dalam mengkonsumsi makanan namun tetap dalam fungsi yang sama. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Indonesia memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis sumber minyak atau lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, serta 110 jenis rempah dan bumbu. Keanekaragaman sumber pangan ini merupakan yang tertinggi di dunia setelah Brasil. Wah, ternyata negara Indonesia ini memiliki beragam bahan makanan ya. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan bersumber karbohidrat? Karena karbohidrat sendiri mempunyai fungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Tahukah kamu kalau makanan dengan kandungan karbohidrat merupakan makanan pokok yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama?
Lalu, makanan dengan sumber karbohidrat apakah hanya dari nasi saja? Ternyata tidak loh, karena dalam nasi satu porsi atau nasi 100 gram, setara kandungan karbohidratnya sama dengan singkong 1,5 potong, jagung segar 3 biji sedang, kentang 2 buah sedang, roti putih 2 iris, ubi jalar kuning 1 potong, mie basah 2 gelas, roti atau biskuit 4 buah besar. Jadi, ketika kamu tidak mengkonsumsi nasi, tapi kamu mengkonsumsi mie 2 gelas, itu sama saja. Karena sama-sama mengandung karbohidrat 40 gram. Selanjutnya adalah makanan dengan mengandung protein. Apa sih manfaat protein bagi tubuh? Manfaat protein bagi tubuh selain sebagai sumber energi untuk aktivitas kita sehari-hari, juga untuk memperbaiki jaringan yang rusak yang ada di tubuh kita. Protein sangat penting bagi tubuh kita karena protein juga berfungsi untuk zat pembangun tubuh, bahkan berfungsi juga dalam mekanisme pertahanan tubuh. Indonesia merupakan negara kelautan yang sangat kaya akan jenis ikan yang beraneka ragam. Dengan dijadikannya negara Indonesia sebagai negara kelautan, oleh sebab itu tentunya banyak mengandung kekayaan protein hewani yang tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama kita bahas yaitu makanan sumber protein hewani. Apa sih contoh dari makanan sumber protein hewani? Ya betul, telur ayam 1 butir. Dalam telur ayam 1 butir itu kandungannya sama dengan cumi-cumi 1 ekor kecil, ikan kakap sepertiga ekor besar, ikan kembung sepertiga ekor sedang, ikan lele setengah ekor sedang, telur puyuh 5 butir, sosis setengah potong, lalu ada juga udang 5 buah sedang. Jadi kandungannya sama-sama protein sebanyak 7 gram ya. Selanjutnya ada sumber makanan protein nabati. Teman-teman tahu kan contoh dari makanan sumber protein nabati? Ya betul, tempe. Dalam 2 potong sedang tempe mengandung 5 gram protein. Tapi selain itu bukan hanya tempe loh yang menjadi sumber makanan protein nabati. Lalu ada apa lagi? Contohnya ada tahu 1 biji besar, kacang hijau 2 sendok makan, kacang kedelai 2,5 sendok makan, kacang polong 2 sendok makan, kembang tahu 1 lembar, pete setengah gelas, dan ada selai kacang tanah 1 sendok makan. Jadi sama-sama mengandung 5 gram protein.
Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa yang memiliki tipe hutan hujan tropik dengan keanekaragaman jenis tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, kekayaan keanekaragaman jenis buah-buahan di Indonesia juga cukup tinggi dengan ditemukannya beratus-ratus jenis buah-buahan. Buah-buahan asli Indonesia ini tergolong dalam jenis pohon, liana, perdu, herba, dan semak. Selanjutnya ada buah-buahan. Apa sih fungsi buah-buahan itu? Selain sebagai sumber serat, juga buah-buahan mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh kita. Contoh dari buah-buahan ada anggur, ada apel merah, apel malang, belimbing, jambu air, jambu biji, jeruk manis, mangga, manggis, melon, nanas, pir, paya, pisang, rambutan, salak, semangka, dan stroberi. Buah-buahan tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber serat dan juga melancarkan pencernaan kita dan mencegah dari konstipasi. Jadi jangan lupa ya untuk makan buah setiap hari. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati termasuk sayuran. Sama seperti buah-buahan, berbagai jenis sayuran juga terdapat di Indonesia. Hadirnya beraneka ragam sayuran tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu perannya sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Dalam mengkonsumsi sayuran dapat dilakukan melalui proses pengolahan maupun dimakan secara fresh. Namun, agar tidak merusak kandungan gizinya, untuk mengkonsumsi sayuran dilakukan dengan memakannya dalam keadaan mentah atau dikukus. Karena apabila direbus dengan air yang melarutkan, beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran, pemanasan yang tinggi juga akan menguraikan beberapa vitamin seperti vitamin C. Selanjutnya ada sayuran. Sayuran sendiri merupakan sumber serat terbaik untuk tubuh kita karena serat itu berfungsi untuk selalu menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Selain itu juga bisa mencegah kita dari konstipasi loh. Untuk sayuran sendiri bermacam-macam ya ragamnya. Ada bayam, ada buncis, kangkung, kacang panjang, sawit, tauge, labu siam, pare, ada pepaya muda, jagung muda, terong, dan wortel. Jadi bahan-bahan tersebut fungsinya sama ya, berfungsi sebagai sumber serat yang baik untuk tubuh kita. Jadi berbanyak makan sayuran. Selanjutnya ada sumber makanan dari lemak. Lemak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh dan juga lemak jenuh.
Untuk lemak tak jenuh contohnya ada alpukat, ada minyak, ada mayonnaise, dan ada margarin jagung. Lalu untuk yang lemak jenuh ada mentega, ada santan, ada kelapa, dan seluruh bahan-bahan tersebut punya fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber makanan lemak. Lemak sendiri berfungsi selain untuk sebagai sumber energi, juga untuk menyimpan cadangan makanan untuk tubuh kita. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Ternyata banyak ya ragam jenis bahan makanan yang ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita memiliki tanah yang subur, sehingga dapat dengan mudah untuk menanam dan mendapatkan berbagai jenis bahan makanan untuk kita konsumsi sehari-hari. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.